Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kita akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa, dan anggota kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri dan Rizky, dan teman saya ada Fajri dan Alvin. Sejarah perjuangan bangsa terdiri dibagi menjadi 6, yaitu yang satu masa kerajaan Sriwijaya, yang kedua masa kerajaan Majapahit, yang ketiga masa berkembangnya Islam dan kedatangan bangsa Eropa, yang keempat masa penjajahan, yang kelima perjuangan sebelum abad ke-20, yang keenam adalah masa penjajahan Jepang. Dan yang pertama adalah masa kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan menggunakan huruf Pallawa serta mengandalkan kekuatan jalur perhubungan laut. Pada zaman ini telah didirikan Universitas Agama Buddha, dan cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara tercermin dalam semboyan Marfuat Yanua Sriwijaya Siddhartha Subhiksa. Kalau salah dikoreksi. Nah, nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dengan adanya umat Buddha dan Hindu yang dapat hidup secara berdampingan. Hubungan antara wilayah sebagai wilayah pusat pelayanan dan perdagangan sehingga masyarakat pada saat itu hidup dalam kemakmuran. Nah, yang kedua sendiri yaitu adalah masa kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Waruk dan Mahapati Kejah Mada, nilai-nilai Pancasila terdapat pada dengan banyaknya agama yang dapat hidup secara berdampingan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Magruwa. Hubungan dengan negara tetangga juga berlangsung dengan baik, dan dasar Ngitreka Satata, Sumpah Palapa, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya, kerukunan dan gotong royong yang membuat adat musyawarat untuk mufakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Masa berkembangnya Islam dan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Seperti kita ketahui, Majapahit untuk bersamaan dengan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Pada waktu itu juga Indonesia kedatangan bangsa Eropa yang membawa nilai dan budaya agama Kristen. Nilai-nilai tersebut diterima secara terbuka oleh masyarakat, dan masyarakat dengan berbagai keyakinan dapat hidup berdampingan pada masa itu. Setelah masa itu, terdapat juga masa penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa di satu sisi telah mengenalkan bangsa Indonesia kepada akulturasi budaya dan nilai-nilai yang berkembang pada saat itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada masa berkembangnya Islam dan kedatangan bangsa Eropa, terjadi akulturasi budaya. Bangsa Eropa tidak hanya ingin menyebarkan kebudayaannya saja untuk datang ke Indonesia, tetapi juga ingin menggali kesuburan Indonesia yang kita ketahui dengan hasil alam yang melimpah itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada masa itu. Bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Apa yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin wilayah Nusantara pada masa itu menjadi hilang karena terdapat penjajahan. Kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, dan terjadi kebodohan serta kemelaratan. Pada masa itu juga terdapat perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Yang pada awalnya Belanda mengubah sistem kolonialisme yang semulanya VOC menjadi pemerintah resmi, yaitu pemerintah Hindia Belanda, dan usaha Belanda dalam menguatkan kolonialismenya menemui berbagai perlawanan di berbagai daerah. Namun perlawanan yang terjadi masih bersifat sendiri-sendiri atau masing-masing wilayahnya saja, seperti Perang Timura, Perang Diponegoro, penyerbuan pada Batavia, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, Perang Puputan Margarana, serta
Bandung Lautan Api, dan juga masih banyak lagi perang-perang yang terjadi di Sumatera, di Kalimantan, di Papua. Terjadilah perang-perang untuk melawan penjajahan pada masa itu. Pada tahun 1908 terjadilah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional menjadi momentum dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Pada waktu itu, Budi Utomo adalah organisasi pertama yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Dilanjutkan Serikat Dagang Islam 1911, Indische Party tahun 1913, serta PNI 1927. Serta pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia menginginkan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Masa penjajahan Jepang. Jepang masuk Indonesia tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Penjajahan Jepang semakin menyengsarakan bangsa Indonesia. Terdesaknya Jepang pada Perang Pasifik, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari dan memerdekakan Indonesia tanpa syarat. Yaitu bangsa Indonesia diperkenalkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan pada masa penjajahan Jepang diadakan pembuatan dasar negara serta UUD 1945 sebagai tindak lanjut dari janji Jepang. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI diadakan tanggal 29 Mei 1945. Terdapat tokoh yang berpartisipasi pada saat BPUPKI tersebut. Muhammad Yamin mengusulkan dalam pidatonya berisikan 5 asas negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian Soekarno dalam pidatonya pada hari ketiga sidang BPUPKI mengutarakan yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip ini diperas menjadi Trisila dan diperas kembali menjadi Ekasila. Kemudian Piagam Jakarta yang diselenggarakan pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta menghasilkan rumusan Pancasila yang diantaranya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut diakhiri dengan terciptanya Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa. Kemudian diadakan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, 1 hari setelah proklamasi. Sidang PPKI tersebut merumuskan bahwa diangkatnya Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden dari negara Republik Indonesia. Usulan tersebut diajukan secara aklamasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.